Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat, para penggemar sinetron buku harian seorang istri. Dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Cipa Cipi. Episode 7 Oktober 2021. Yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Bang Mimin mendoakan semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah dan selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dewa laporkan Kevin dan Alia ke polisi. Kevin ungkap jika dalang dibalik semua ini adalah rencana Dewi. Dewa pun terkejut sehingga Dewa murka dan pecat Dewi dari perusahaan Cahayananda. Dewa pun tak segan laporkan Dewi ke polisi dan saatnya Dewi mendekam di dalam penjara. Untuk menebus kesalahannya, Dewa pun tak segan lakukan hal ini. Di episode selanjutnya, yang dimana Dewa sudah mengetahui siapa pelaku pencurian mobil di pameran perusahaan Cahayananda. Dan Dewa pun bakal melaporkan ke pihak yang berwajib untuk menelusuri apakah benar Kevin dan Alia atau bukan pelaku pencurian mobil tersebut. Lalu Dewa dan Nana pun menyusun strategi untuk mengungkap itu semua. Di sisi lain, Dewa dan Nana pun pada malam ini Dewa bakal mengetahui bahwa Kevin dan Alia lah yang telah mencuri mobil tersebut tanpa sengaja, yang dimana saat Dewa dan Nana pergi ke sebuah tempat, Dewa pun melihat Kevin dan Alia sedang mengendarai mobil yang sama persis yang telah hilang di acara pameran Cahayananda. Sehingga Dewa pun merasa curiga dan berusaha mengejar Kevin dan Alia untuk membuktikan apakah benar mobil tersebut yang hilang atau bukan. Dengan usaha Dewa, pada akhirnya Dewa pun berhasil mencegatnya. Lalu Dewa pun kemudian berusaha menanyakan apakah Kevin dan Alia yang telah mencuri mobil tersebut. Namun akal busuk Kevin dan Alia selalu mengelak dan berusaha untuk membohongi Dewa jika Kevin tidak mencurinya. Namun Dewa pun curiga sehingga Dewa pun berusaha untuk menghubungi pemilik mobil tersebut untuk membuktikan kebenarannya, dan pada akhirnya Kevin dan Alia pun tidak bisa lagi mengelak jika itu benar mobil yang mereka miliki, sehingga Dewa pun tak segan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib. Namun di saat itu pun Kevin bakal mengungkap kebenarannya jika dalang dibalik pencurian mobil tersebut adalah rencana Dewi untuk bisa mengacaukan pameran Cahayananda. Sehingga Dewa pun begitu murka kepada Dewi jika ini semua itu adalah ulah Dewi untuk bisa mendapatkan perhatian dari Dewa yang sudah merencanakan semuanya, dan Dewi pun sudah berjasa kepada Bu Parah. Yang telah menolong Dewa dan mengeluarkan Dewa dari sel tahanan. Namun saat ini
Dewa pun mengetahui akal busuknya, dan Dewa pun meminta kembali uang yang diserahkan Dewi kepada pemilik mobil tersebut untuk dikembalikan kepada Dewi. Sehingga Dewa pun bilang kepada Dewi agar dirinya tidak lagi mengganggu urusan rumah tangga Dewa dan Nana. Sehingga Nana juga kembali memperingatkan kepada Dewi agar tidak lagi mendekati mereka, karena Dewa dan Nana sudah merasa kecewa terhadap Dewi. Kemudian Dewa pun pastinya bakal mengetahui rencana busuk Dewi, apalagi saat ini Dewa pun tahu jika Dewi adalah dalang dibalik pencurian mobil tersebut saat pameran di perusahaan Cahayananda. Sehingga Dewa dan Nana pun bakal murka kepada Dewi, dan Dewa pun memutuskan untuk bisa memecat Dewi dari perusahaan Cahayananda. Sedangkan Bu Parah yang sebelumnya menginginkan Dewi bekerja di perusahaan Cahayananda pun akhirnya Bu Parah tahu siapa Dewi sebenarnya. Akhirnya Bu Parah tahu siapa Dewi sebenarnya, dan Bu Parah pun bakal menyesal mengetahui kebusukan Dewi. Akhirnya Bu Parah pun tahu siapa Dewi sebenarnya, dan Bu Parah pun bakal menyesal setelah mengetahui kebusukan Dewi. Bu Parah pun sangat kecewa jika ternyata Dewi adalah dalang di balik semua pencurian mobil tersebut. Mampus, Dewi, mungkin saatnya kebusukanmu mulai terungkap, dan Dewa pun bakal melaporkan Dewi ke polisi, dan saatnya Dewi bakal mendekam di penjara. Nah, akankah hal ini bakal terjadi di episode nanti malam? Tentunya episode malam ini bakal seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk kita saksikan. Jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Bang Mimin pun memohon maaf jikalau alur ceritanya tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradaralah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Cukup sekian alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri. Kita saksikan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya berkembang dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak tertinggal informasi selanjutnya dari channel ini. Dan bagi para bunda yang suka dengan videonya, tinggalkan isi pendapat di kolom komentar. Terima kasih kepada para bunda yang sudah hadir dalam channel ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.